Raya. Siapa? Ya. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Brian ya. Iya. Terima kasih ya Brian yang telah memberi doa pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan juga di sini aku mau berterima kasih banget sama kalian karena sudah mau meluangkan waktunya untuk kita bimbingan pada hari ini. Di sini nggak ada yang memaksakan gitu kan, semua dengan sukarela ya. Oke, sebelum kita mulai kita mau perkenalan dulu. Nah, cara perkenalannya kita pakai ice breaking. Ice breakingnya itu gini. Tahu tepuk berikuan nggak? Yang gitu. Tahu kan? Tahu. Nah, nanti kita nyamber gini. Kita nyamber tapi kayak misalnya gini. Hasna tuh sebutin hobi kalian, tapi bukan sebutin, tapi kayak misalnya hobi aku mancing gini. Hasna gitu, ntar nyamber. Gak boleh putus ya. Oke, pikirin sekarang apa nih hobinya. Pikirin. Oke, udah siap belum? Ayo, pikirin apa ya. Udah? Udah? Oke. Mulai dari aku ya. Ayo bareng-bareng berikut. 1, 2, 3, berikut. Hasna. Ayo 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya. 1, 2, 3. Lana. Opera. Jala. Kalifa. Iya. Apa lagi? Oke. Terus di sini ada yang udah tahu belum kita mau ngapain? Kita belum. Kita mau bimbingan kelompok. Ada yang udah pernah bimbingan kelompok? Belum ya? Oke, di sini aku jelasin dulu bimbingan kelompok itu apa. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu proses bantuan yang diberikan kepada individu melalui bimbingan kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, teman-teman, di sini saya sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Diminta partisipasinya kalian aktif bertanya, merespon, berargumen, dan berani menyampaikan ide. Karena bimbingan kelompok ini bertujuan untuk melatih kita untuk berani argumen, berani menyampaikan pendapat, dan berani mengutarakan ide. Harapannya apa? Harapannya ketika kita nanti membahas topik yang ada di bimbingan kelompok ini, kita bisa mencari atau mengatasi daripada permasalahan yang kita bahas di bimbingan kelompok ini. Nah, maka dari itu diminta ya teman-teman untuk aktif menjawab, untuk aktif merespon, terus berargumen juga. Ini harus aktif. Nah, terus diminta sama teman-teman untuk merahasiakan apa yang kita diskusikan di bimbingan kelompok ini. Jadi cukup di bimbingan kelompok ini aja kita diskusinya, tidak usah dibawa sampai keluar bimbingan kelompok. Begitu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Jauh banget. Ada yang penasaran? Makasih. Udah nggak ada yang mau nanya. Kenapa dirahasiain? Oke, bagus banget pertanyaan kamu. Kenapa sih harus dirahasiain? Jadi di bimbingan kelompok ini prinsipnya yaitu prinsip kerahasiaan. Kenapa sih? Karena di bimbingan kelompok ini kita tuh memberikan ruang kepada
kalian memberikan ruang kepada semua orang yang ada di lingkungan kelompok ini untuk nyaman bercerita, nyaman berargumen. Karena kalau orang udah nyaman, pasti dia bakal sukarela untuk bercerita begitu. Dia nggak bakal takut, nanti kalau aku berargumen, aku berpendapat, nanti aku dijudge di belakang, aku diomongin di belakang, aku kayak gini. Aku nggak mau, ya udah deh aku diem aja kayak gitu. Makanya dari lingkungan kelompok ini kita udah di sini aja diskusinya, cukup di sini aja, nggak usah ngejudge di belakang, nggak usah kita di sini ini kayak gini loh argumennya, apalagi banget sih gitu. Itu nggak boleh ya. Makanya selama kita bikin kelompok cukup di sini aja, kita apapun yang kita bahas cukup di bikin kelompok aja. Selain kecuali tanpa izin gitu. Oke, paham? Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke, di sini semuanya udah pada siap kan buat bimbingan kelompok? Siap. Oke, diminta teman-teman untuk serius mendengarkan dan berargumen ya. Nah, di bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik. Ada 2 topik tugas sama topik bebas. Nah, topik tugas ini topik dari aku yang ngasih topik nih sama kalian, nanti kita diskusiin. Tapi kalau topik bebas, topik dari kalian. Nanti kalian yang nyari topiknya atau yang ngasih topiknya, terus kita bahas. Nah, topiknya itu harus yang emang terkini banget, harus yang lagi hot nih sekarang. Misalnya, jadi kalian mau pilih yang mana? Yang dari aku atau dari kalian? Topik tugas ya berarti. Jadi kita akan membahas, kita akan berdiskusi hari ini membahas tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja masa kini. Pasti kalian udah nggak asing kan dengan media sosial. Pasti semuanya juga punya akun TikTok, Facebook, terus YouTube, Instagram, semua punya kan pasti. Nah, dari media sosial ini sebenarnya kita tuh mendapatkan banyak manfaat karena di situ kita bisa mencari informasi yang lebih cepat, terus bisa melihat berita yang lebih terkini dengan cepat, terus bisa belajar lewat media sosial, bahkan bisa mencari uang lewat media sosial. Nah, tapi di balik kemanfaatan media sosial ada negatifnya, yaitu zaman sekarang banyak banget kan anak remaja yang dia malas belajar jadinya karena ketergantungan media sosial gitu. Nah, terus banyak juga setiap harinya ada kasus-kasus yang timbulnya dari komentar-komentar yang tidak mengenakan hati gitu, ya kan, banyak banget gitu. Nah, menurut teman-teman nih, sebenarnya lebih banyak dampak negatif atau positifnya sih dari media sosial? Terus berikan alasan kenapa kalian memilih pendapat seperti itu. Ya boleh. Menurut saya pribadi, media sosial itu lebih banyak ke manfaat positifnya. Karena kalau kita pikir juga dampak negatif dari media sosial itu sebenarnya cuma karena masalah dari orang pemakainya tersebut. Karena mungkin pemakainya yang tidak bertanggung jawab gitu, kayak nggak menjaga etikanya. Ya mungkin kayak gitulah. Menurut saya lebih banyak positifnya daripada negatifnya, karena kalau negatif itu orangnya itu sebenarnya yang membuat seperti itu, yang tidak bisa menjaga etikanya di dunia internet, media sosial. Baik sih. Ya, bagus banget pendapatnya. Ada yang mau pendapat lagi? Aku negatif karena kebanyakan media sosial kan remaja-remaja itu kebanyakan komentarnya sesuai diri kita sendiri, jadi begitu. Bagus sekali. Ya, satu lagi ada yang
Kalau menurut saya ya positifnya 50% ya 50%. Soalnya kalau remaja sekarang ada yang udah bisa memakai internet dengan baik seperti berjualan, dan ada juga yang tidak bisa memakai internet dengan baik, terus kayak menjual orang di internet. Jadi sih. Sekali menambahkan ya. Oke, nah setelah kita melihat ya positif maupun negatifnya, menurut kalian dampak negatif yang sering muncul dari pengguna akun media sosial itu apa sih? Dampak negatif itu apa sih? Yang sering banget kita lihat daripada yang pemilik akun media sosial. Ini dampak negatifnya banyak banget yang kalian lihat aja, yang belum pernah komen ganti ya. Ya kamu dulu boleh. Ya kamu boleh nih dalam berdua. Oh, jangan takut, gak usah takut salah, kan kita berdiskusi. Bapak jangan takut salah. Nanti tambahin sama teman-temannya. Ya. Ya udah coba yang kedua. Begini. Salah satu dampak negatif di media sosial yang biasanya sering dilihat itu di komentar, kurangnya etika berkomentar, kayak bahasa yang kurang bisa dijaga, atau emang cuma pemaksaan pendapat sendiri. Kamu mulai mengambil Terus karena keseringannya dia balas. Ayo yang lain. Ayo, belum ngomong. tapi Banyak banget. media sosial. Saya nggak pernah nemuin dari diri kalian tuh. Kalau yang sama teman kalian melihat ya lewat media sosial. Saya nggak berani komen aja. Kita di sini untuk biar berani karena kedepannya kalian, apalagi ketika kalian mau kuliah atau kerja, itu namanya berargumen itu penting banget. Karena kalian kalau nggak berani berargumen, kalian diri kan nggak ada apa-apa yang dimakan. Meskipun kayak ya aku punya ide tapi aku takut putarannya itu jangan pikir kita salah tuh nggak bakal dipukulin, nggak bakal digigit kayak gitu kan. Malah orang tuh lebih enak lihat kayak ini orang ngomong terus enak gitu. Walaupun cuman ngomong iya seadanya gitu, tapi kita enak kita dengarnya. Karena dia respon apa yang kita respon. Ayo. Ya, dampak negatif dari media sosial itu terkadang ada muncul video-video yang nggak senonoh bagi remaja anak kecil dan dewasa. Dari sini. Ayo nggak apa-apa.
boleh masyarakat tapi dibimbing sama orang. Yuk. Bahkan kayak tadi dibimbing orang tua ya, sama mungkin bisa gimana ya, mengurangi penggunaan media sosial itu dengan batas umur, karena anak kecil kan yang belum terlalu paham tentang media sosial bisa aja terpengaruh sama media sosial dari kita yang udah dewasa gitu, orang dewasa, remaja. Anak kecil bisa berbahaya nanti kalau terpengaruh. Kalau menambah itu Cara mengatasinya nih biar terhindar dari dampak negatif gimana sih? Yang belum dapat ini gampang loh cara mengatasi. Iya, jangan takut. Aku nggak bakalan begitu. Masa segitu aja ada intinya cara mengatasinya. Ini buat ilmu kepala ini. Misalnya kamu mau dapat gini, setelah teman-teman tahu jadinya kalau tahu dulu teman jadinya. Lapar ya makanya nggak ada ya harus adaptasi ya. Oke, bagus sekali ya pendapat dari kalian semua. Nah terus aku mau nanya gimana sih caranya untuk menjadi akun media sosial yang bijak? Saya juga menambahkan kayak penggunaan media sosial yang baik itu, penggunaan media sosial yang baik itu lebih kita itu harusnya lebih menyadari tentang etika berinternet. Kayak seolah-olah kita di dunia nyata aja gitu kan, kita nggak mungkin lah ya ngomong sembarangan gitu ke orang kalau bisa gitu. Nah, jadi kita harusnya sadar gitu kalau di internet juga sama kayak di media sosial. Jadi kita itu harus bisa menjaga data kita, juga kita harus bisa memanfaatkan media sosial itu. Media sosial itu juga bisa mempermudah kita juga sebagai pelajar untuk menemukan bahan belajar tambahan. Saya Biar kita media sosial tapi yang nggak bikin orang berdampak negatif. Ayo ngomong yuk. Yuk. Kak, menjadi normal baik di media sosial. Ya kayak posting gitu ya. baik-baik ya. Yuk. Tuh. Jangan dulu aja. Dari video-video apa kayak yang
Jadi dari yang kita diskusikan hari ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya media sosial itu kayak mata uang, ada dua sisi. Ada sisi yang bermanfaat sama sisi yang negatif. Dari sisi yang bermanfaat, kalau penggunanya bisa menggunakan dengan bijak. Tapi yang bisa menjadi masalah kalau penggunanya tidak bisa mengontrol kemudian cara menggunakan media sosial. Nah, jadi kita sebagai remaja kita harus memilih nih dan mengontrol apa yang baik buat diri kita, tidak bisa dipatokkan kepada like atau viewers atau komentar-komentar orang-orang. Jadi kita itu harus tetap menjadi versi terbaik diri kita dari apa yang kita pilih untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ini udah selesai kita diskusi. Ada kesan dan pesan nggak nih selama kita link? Sampai satu harus ada. Pesannya kita habis dengan kelompoknya sih, itu pesannya buat teman-teman kita nanti, buat teman-teman di sini atau teman-teman di luar sana. Dari sini. Dari sini aja, kan gue mau dari tadi. Iya, pesannya harus ikutin dengan apa sih yang kamu dapat, atau pesannya buat teman-temannya apa nih dengan menggunakan media sosial ini, pesannya apa? Soalnya kita bisa tahu apa dampak negatifnya, dampak positifnya, dan kita bisa juga untuk menggunakan media sosial. Ya, itu pesan. Nah, pesannya apa? Apa kamu menilai nih, kita pembimbingan kelompok nih apa nih pesannya gitu? Pesan kamu mengenal teman kah, atau bagaimana mengetahui relasi atau jadi kenal saya? Soalnya kita bisa lebih mendekatkan dengan teman-teman dan mendapatkan orang baru yang terbuka. Iya, bagus pesannya. Selanjutnya. Pesannya buat teman-teman ada sekali Kesan saya di kegiatan ini bagus banget. Saya jadi bisa lebih paham lagi tentang manfaat menggunakan media sosial. Jadi lebih paham karena teman-teman yang lain juga beri masukan gitu kan, jadi paham apa yang kita nggak tahu tadinya, jadi lebih tahu oh ternyata bisa ya begitu, oh begitu ternyata gitu menurut saya kan. Kalau untuk pesannya kita tadi kan juga kita dengar bagaimana teman-teman berargumen, lebih mungkin kita jadi lebih kesadaran lah ya untuk menggunakan internet dengan lebih baik lagi media sosial dan lebih memanfaatkan peluang internet ini karena banyak peluang sih. Kalau saya kesannya itu mendapatkan lebih banyak informasi dari media hari ini, dan kesannya buat teman-teman di sini atau di luar sana lebih baik lagi lah dalam ini menjadi pengguna internet atau media sosial. Jadi lebih bisa melihat kalau pesannya ini orang tua harus membimbing anaknya juga sih kalau belum
mungkin merasakan hal yang sama. Seperti Wali tadi pesannya, terus pesannya jangan takut berargumentasi ya, berdiskusi yang mencapai kepada orang lain. Oke. Pesan saya sama teman-teman jangan terlalu sering melihat media sosial karena pengaruhnya itu dampaknya sangat besar. Pesan saya senang bisa berargumentasi, bisa menerangkan juga. Terima kasih semuanya, pesan-pesannya itu bagus sekali ya. Terus semoga dari apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, sebelum ditutup, sini ada kontrak, kita akan bertemu lagi kapannya. Kira-kira mau bertemu lagi kapan? Pekan depan kah? Kapan? Nah, ini kontrak aja. Saran kalian. Di apa namanya? Sama mau kapan gitu? Gak bakal ketemu lagi. Istilahnya Ibu Minggu depan aja kayaknya di sekitar hari Rabu atau hari Kamis boleh. seperti hari ini. Betul? Sama aja kayak sekarang ya, sebelum gitu. Oke, terima kasih. Baik, saya terima kasih banget kepada kalian yang telah berani untuk berargumen, berani untuk menyampaikan pendapat. Semoga sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Semoga sehat selalu dan semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Terima kasih ya semuanya.